masih bestseller aja nih novelnya si Naya. Kecewa gue. Malah jadi kayak horor murahan gitu. Oh, Toy. Dikira nulis gampang kali. Udah, gak usah dengerin. Buku kamu bagus kok. Bestseller, royaltinya juga lumayan kan? Berlatar di sebuah bestseller, kisah akan berfokus dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Naya. Ini parahnya, Naya sendiri adalah penulis novel yang baru-baru ini terkenal karena keunikan tulisannya. Aku tuh pengen kayak dia, udah 20 tahun lebih. Meskipun ada aja beberapa orang yang mengatakan bahwa novelnya sudah tidak menarik lagi, dari situlah pria bernama Vino ini datang. Lebih tepatnya Vino ini adalah kekasih si Naya yang 3 bulan lagi akan menikah, di mana si Vino pun memberikan semangat dan menyuruh Naya untuk tetap fokus kepada karirnya dan jangan peduli apapun orang lain katakan. Ketika kita kehilangan. Tentang apa? Cerita dong. Singkat cerita, di sisi lain Vino pun mengantar Naya untuk bertemu dengan salah satu perempuan. Dia bernama Ibu Broto. Ini parahnya, beliau sendiri mempunyai bisnis pencetak novel yang lebih awal terkenal daripada si Naya, dan itulah alasan Naya datang di sini. Tidak lain tidak bukan hanya untuk meminta Ibu Broto bekerja sama. Namun tiba-tiba Naya pun marah ketika Ibu Broto mengatakan bahwa Naya di sini lebih cocok menulis cerita horor dibandingkan menulis novel biasa, di mana si Naya yang sudah muak dengan hantu dan makhluk gaib pun menyuruh Ibu Broto agar memberikannya sedikit kesempatan untuk Naya bisa membuktikan semuanya. Ibu ya? Iya. Yang kayak lo bikin kemarin, ghostwriter gitu. Enggak. Lu kasih saya kesempatan untuk gabung di proyek itu. Usai pulang di tempat Ibu Broto, Vino yang sempat mengantar Naya pulang pun kaget ketika ada suara teriakan seseorang yang berasal di kamarnya. Tapi di saat mereka berdua melihatnya, ternyata itu hanyalah sebuah akting untuk dijadikan konten yang sengaja dibuat oleh adik si Naya bernama Darto dengan satu temannya bernama Billy. Ini mereka berdua tentu saja membuat Naya marah dengan kelakuan si Darto yang bisa saja mengundang kembali hantu di rumah ini. Selesai memarahi si Darto dan Billy, Naya yang kecapean pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba muncullah satu momen ketika lampu di kamar si Naya tiba-tiba mati. Justru dari kejadian tersebut Naya sudah duga, bahkan sudah merasa bahwa ada hantu yang datang dan mencoba menakutinya. Entah tujuan si hantu ini apa, di mana si Naya yang sudah muak dengan hantu-hantuan pun memutuskan untuk teriak sambil berusaha membuka pintu kamarnya dan... Ya, dari teriakan Naya itulah membuat Vino, Darto, dan Billy pun panik pada saat itu juga. Akibat penasaran, Vino pun bertanya kenapa Naya teriak ketakutan seperti orang kesurupan. Mendengar pertanyaan Vino, Naya pun menjawab bahwa tadi cuman tikus. Padahal ia benar-benar diteror oleh si hantu. Sudah pasti ada alasan kenapa Naya berbohong kepada mereka bertiga. Karena Naya tidak mau orang-orang tahu dia berurusan lagi dengan para hantu itu. Di keesokan paginya nampak Vino pun dihampiri oleh ibunya tepat di tempat kerjanya. Alih-alih menanyakan kabar Vino hari ini, ternyata si ibu datang di sini hanya ingin memastikan apakah si Vino benar-benar yakin mau menikah dengan si Naya. Justru pertanyaan si ibu membuat Vino agak sedikit marah karena dari awal keputusan ia mau menikah dengan Naya itu sudah 100% matang. Udah benar-benar yakin mau nikah sama Naya? Mendengar keputusan si Vino, si ibu pun tidak ada pilihan lain selain menyetujuinya. Dan selain itu, si ibu juga memberikan kotak hitam di mana isi kotak tersebut berisi kalung pemberian dari almarhum bapak si Vino untuk diberikan sekaligus diwariskan kepada seorang perempuan yang Vino cintai dan Vino nikahi. Kasih ke Naya. Mama cuma ngelanjutin tradisi. Makasih.
Di malam harinya, Vino yang sempat menjemput Naya dan ingin memberikan kalung itu pun tiba-tiba saja Naya marah kepada Vino tentang undangan dan sewaan gedung pernikahan mereka berdua yang tidak memenuhi ekspektasi si Naya. Penuh dengan kesalahpahaman, mereka berdua pun bertengkar hingga membuat Naya pun memutuskan untuk pergi pada saat itu juga. Aku minta maaf, aku cuma ngomong. Tapi coba deh kamu lihat sisi baiknya. Tepat di salah satu tempat para aktor pemain film berada, kita semua pun akan berfokus ke Vino yang sebentar lagi akan menjalankan perannya. Dari sinilah kita sudah tahu bahwa sebenarnya Vino di sini adalah seorang aktor yang lupa saya juga memberitahunya. Dan bisa kita lihat dari ekspresi wajah si Vino di sini yang nampak sedih akibat mengingat kembali pertengkaran tadi. Sempat salah satu temannya ini menyuruh Vino untuk istirahat sebentar, namun Vino yang tidak peduli dengan beraninya memaksa kameramen untuk menjalankan perannya pada malam ini juga, di mana peran tersebut Vino akan melompat dari gedung 1 ke gedung 2 yang jaraknya tidak jauh-jauh amat. Tetapi di saat Vino akan melompat dan lupa memakai sabun pengamannya, tiba-tiba dan ya, Vino pun terjatuh dengan ketinggian 10 meter ke bawah sehingga membuat kepalanya harus mengeluarkan begitu banyak darah. Kesimpulannya, Vino harus cepat dibawa di rumah sakit terdekat karena pendarahan di kepalanya sudah semakin parah. Kesedihan, keterpurukan, penyesalan, dan air mata pun terus mengalir di wajah si Naya saat mengetahui sang pujaan hati telah tiada. Yang sebenarnya Naya sangat merasa bersalah soal kematian si Vino karena bisa jadi ini semua diakibatkan sama pertengkaran mereka berdua kemarin malam. Di keesokan harinya berfokus ke Naya dan Darto yang baru saja pulang belanja, namun tiba-tiba muncullah sebuah momen di mana Darto sendiri nampak terkejut ketika melihat arwah si Vino di belakang tepat di saat Darto memegang si Naya, sehingga dari situlah Vino pun menjelaskan bahwa alasan Darto bisa melihat dirinya itu saat Darto memegang si Naya sendiri. Mengetahui Vino masih bergentayangan, alih-alih Naya pun meminta Darto membantunya dalam mengoper percakapan dengan si Vino yang meskipun Darto agak sedikit ketakutan. Kenapa kamu mati duluan? Gak usah diulang. Lu pikir gue budak? Usai melakukan percakapan seperti manusia konvensional pada umumnya, Naya yang masih saja marah dengan kepergian si Vino pun memutuskan untuk masuk dan kembali tidur di kamarnya. Mana? Gue pengen tidur sekarang. Di keesokan paginya, tepat di sekolah, nampak Darto pun menjelaskan kepada Billy tentang arwah si Vino yang masih bergentayangan, di mana si Darto sendiri mau memanfaatkan Vino dengan menyuruh si Billy agar mau membantunya supaya Vino sendiri bisa melakukan apa saja yang mereka ini suruh. Coba kita aja ngobrol dulu ya. Sebenarnya Billy sangat ragu mengikuti perintah si Darto, namun akibat pemaksaan, Billy tidak ada pilihan lain selain setuju dengan permintaan tersebut. Tetapi yang ketika mereka berdua ini sudah bertemu sama arwah si Vino, bahkan menyuruh Vino untuk menggerakkan sedikit benda agar Darto bisa merekam dan menjadikannya konten, Billy justru semakin ketakutan sampai membuatnya menangis pada saat itu juga. Gila lu tuh. Buku-buku. Tidak tega melihat Billy terus ketakutan, Darto pun memberikan buku yang di dalamnya banyak sekali foto bule-bule seksi, berharap suasana akan tenang dan baik-baik saja. Mereka berdua justru panik ketika tiba-tiba datang Naya di kamarnya. Kan satu-satunya cara buat gue bisa ngobrol sama Vino ya melalui lo. Ini Alhasil, Naya pun meminta Darto membantunya untuk bisa berkomunikasi lagi dengan si Vino karena ia ingin membicarakan soal yang penting, di mana si Darto yang sudah trauma pun menyuruh Naya agar cari saja barang berharga milik si Vino. Mungkin itu semua akan membantunya bisa melihat arwah si Vino seorang diri.
Ya, Naya pun tidak sengaja melihat sebuah kalung pemberian dari si Vino dan sudah pasti kalung tersebut sangat berharga bagi si Vino sehingga ketika Naya menyentuh kalung itu, dari situlah ia pun bisa melihat arwah si Vino sendiri. Pas lagi pakai kostum. Jadi gentayangannya juga Jack meninggal. Kenapa emang ya? Kalau Selain itu, Naya juga menanyakan soal kenapa si Vino masih saja bergentayangan seperti ini dan apa masalah yang Vino belum diselesaikan, di mana si Vino pun menjawab bahwa mungkin saja Vino di sini diutus untuk membantu Naya dalam meneruskan karir novelnya ini. Vino. Salut gue waktu pindahan, ntar cari dulu deh. Meskipun Vino sudah mati dan meninggal dunia, tapi ketulusan, rasa peduli, serta perhatiannya ternyata masih sirna walaupun cuma sementara. Bahkan dari sini saja kita sudah melihat besar kekuatan cinta seseorang yang sebenarnya itu. Enggak. Kenapa, Fit? Kamu nulis atau ngedit, bukan edit tulisannya ya, itu mencaur. Mencair dong. Jujur kita kurang suka sih, Nay. Kayak keras tahu sih lu. Sur. Di sebuah perusahaan besar milik si Ibu Broto, Naya dan Vino pun sedang menunggu hasil tes apakah novel si Naya masuk dalam ceritanya. Namun ketika Ibu Broto mengirim pesan kepada si pria bernama Amir, ini babenguknya agar memberitahunya kepada Naya soal tulisan novel Naya yang tidak cocok dan tidak ada keunikan sedikit pun. Benci ngelakuin hal yang selama ini pernah suka. Naik. Merasa tidak ada lagi kesempatan, Naya pun memutuskan untuk pergi sambil berdebat dengan si Vino, di mana perdebatan tersebut dilihat oleh si Ibu Broto sendiri, yang pada saat itu kelihatan bingung kepada Naya saat melihat Naya berbicara sendiri, dan padahal barusan memang Naya berbicara dengan si Vino, tapi untung saja Naya bisa menutupinya. Oh, rap Iwaki. Oh, kirain kamu udah punya temen hantu baru. Di keesokan paginya, nampak Billy dan Darto pun menghampiri salah satu satpam di sekolah ini. Dia bernama Pak Hasan. Ini orangnya. Pak Hasan sendiri mempunyai ilmu pemanggil hantu, di mana tujuan si Darto kali ini menyogok Pak Hasan dengan memberikannya sedikit uang agar Pak Hasan mau membantunya mencarikan hantu yang penurut. Naruh duit sekali dalam kolor lu. Lu kagak takut pahlawannya bengek ntar? Sebenarnya Pak Hasan tidak setuju dengan permintaan mereka berdua, bahkan Billy sendiri juga tidak setuju apa yang Darto rencanakan. Namun Darto sendiri terus saja keras kepala ingin mencobanya. Tetapi ketika Pak Hasan akan melakukan ritual pertamanya, tiba-tiba iya, Darto dan Billy pun tiba-tiba panik saat beberapa benda di rumah tersebut bergerak sendiri. Berharap hantu ini adalah hasil ritual Pak Hasan, justru Billy dan Darto pun semakin ketakutan ketika mengetahui bahwa hantu kali ini bukan hantu yang dipanggil oleh Pak Hasan, tetapi tiba-tiba dari ketegangan barusan membuat Pak Hasan, Darto dan Billy pun memutuskan untuk kabur keluar di rumah itu. Dan benar saja datanglah si Naya yang pada saat itu langsung memarahi si Darto dan Billy soal kejadian ini. Dan selain itu, Pak Hasan yang masih trauma pun mencoba menjelaskan bahwa di rumah ini memang benar-benar ada hantu jahatnya. Setan jahatnya. Udah, sih nggak mau lama-lama nih. Jujur deh, di rumah ini ada hantu lain kan? Aku bakal jelasin semuanya. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Pak Hasan barusan, di rumah ini memang ada hantu jahatnya, di mana hantu tersebut adalah seorang perempuan yang ternyata ada hubungan dengan si Vino. Bahkan hantu perempuan ini sering muncul tepat di saat Vino terjatuh di atas gedung, dan begitu pun dengan si Naya juga yang sering melihatnya. Entah apa tujuan Vino tidak memberitahu si Naya dari awal tentang hantu itu, dan pada saat itulah Naya pun memaksa Vino agar menceritakan yang sebenarnya. Dia sama anaknya suka nontonin aku di TV.
Mendengar pertanyaan dari si Naya, Vino pun terus terang menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa dulu pas Vino belum kenal sama si Naya, ia ada penggemar terberat di salah satu perdesaan. Dia bernama Sri. Lebih tepatnya Sri ini adalah sosok perempuan ini. Dan selain itu, Sri juga memiliki anak perempuan bernama Murni. Saking idolanya kepada Vino, Sri dan anaknya sampai-sampai membuat gelang buat si Vino, bahkan menghampiri Vino tepat di lokasi syutingnya. Sesampainya di sana, Sri yang merasa dirinya tidak ada pemasukan dan penghasilan pun memutuskan untuk meminta Vino mengizinkannya bekerja sebagai pelayan di lokasi syuting ini. Akibat kesihan, Vino pun mengatakan boleh-boleh aja, tapi asalkan Sri mau mengikutinya di Jakarta 2 hari, karena Vino sendiri akan membicarakan soal ini kepada bosnya terlebih dahulu. Namun ketika sesampainya di Jakarta, Sri pun hilang harapan saat Vino mengatakan soal kerja ini hanya membutuhkan laki-laki, bukan perempuan. Namun kesalahan terbesar Vino adalah ketika meninggalkan Sri bersama keponakan laki-lakinya di tempat itu, di mana keponakannya ini membawa Sri untuk mencari pekerjaan lain, berharap mendapatkan pekerjaan halal dan baik. Sri ternyata dibawa di sebuah basecamp tempat para preman-preman berada dengan bertujuan ingin menjual organ tubuh si Sri. Mengetahui tujuan keponakan yang seperti itu, Sri yang sempat kabur pun gagal saat para preman itu menusuk tubuhnya sampai tembus. Usai menceritakan itu semua, Naya pun bertanya kenapa alasan Sri masih bergentayangan. Vino pun menjawab, ya sudah pasti ada alasan tertentu Sri bergentayangan, yaitu ia ingin menyuruh Vino dan Naya membantu mencarikan anaknya Murni yang hilang entah perginya kemana, di mana si Naya yang sebenarnya tidak mau pun akhirnya setuju saat Vino terus memaksanya. Lu kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Dan setelah semuanya sudah sepakat akan mencari anaknya Sri, mereka pun memutuskan untuk menghampiri Pak Hasan, lalu menyogok lagi dengan uang yang bermaksud ingin menyuruh Pak Hasan di sini membantunya membuat arwah si Vino dan arwah si Sri bisa menyeberang ke dasar pulau, karena setiap tipe-tipe hantu tidak dapat menyeberang pulau kecuali ada penangkalnya. Kalau memang Bapak terbukti berhasil. Ye. Bu maaf lo. Udah, tenang aja. Serahin semuanya sama Saidi. Satu hari setelah sampai di tengah perjalanan, Darto dan Billy yang tidak mau ketinggalan kesempatan ini pun memutuskan untuk merekam video opening untuk yang pertama kalinya dan berharap konten kali ini mereka berhasil. Yo guys, what's up? Sekarang kita ada di perjalanan menuju ke Lampung. Sampai di perdesaan tempat Sri dan anaknya tinggal, nampak mereka semua pun tidak menemukan sedikit tanda-tanda Murni berada. Bahkan ketika mereka semua menanyakan ke beberapa orang di perdesaan tersebut, hanya dapat satu jawaban, yaitu Murni mungkin saja mengikuti bapaknya bekerja di kebun sawit tepat di belakang perdesaan ini. Tani Mas. Kok keluar kota sih? Iya sorry ada urusan mendadak tapi Di tengah ingin menghampiri tempat si Murni berada itulah Naya tiba-tiba ditelepon oleh si Amir yang menagih hasil tulisan novelnya apakah sudah selesai atau belum, di mana si Naya yang belum mengerjakannya sedikit pun memohon kepada Amir agar mau memberikannya waktu 2 hari lagi. Namun yang karena perintah ini dibuat oleh Ibu Broto sendiri, cukup dengan besoknya Naya harus menyelesaikannya, sehingga Naya yang tidak ada pilihan lain selain pergi kembali ke Jakarta pun memutuskan pergi pada saat itu juga. Kita bukannya harusnya belok di persimpangan tadi ya? Ya, dari kepergian Naya itulah membuat Sri pun mengamuk mengeluarkan ultinya dengan membuat mobil mereka menabrak pohon besar. Ketegangan pun menjadi-jadi saat Naya terus saja ingin pergi ke Jakarta, yang meskipun Sri menahannya hingga membuat Sri pun semakin mengamuk dan marah kepada mereka yang tidak mau melanjutkan mencari keberadaan anaknya. Dan justru Sri pun melakukan hal yang di luar kepala dengan mengangkat mobil mereka di atas udara. Melihat si Naya juga ada di dalamnya, Vino pun terpaksa melawan kekuatan si Sri sendiri.
Setelah sampai di bandara, terlihat Darto dan Billy pun begitu tidak menyangka saat mengetahui ternyata kejadian tadi terekam masuk di HP-nya. Penuh dengan kebahagiaan bisa dapat konten baru, Darto pun cepat menyuruh Billy untuk upload ke YouTube video tersebut pada saat itu juga. Terus ini gimana? Ya upload lah. Beberapa menit kemudian, Darto pun menanyakan kepada Naya apakah Naya di sini benar-benar mau berangkat ke Jakarta dan meninggalkan Vino dan Sri di perdesaan itu. Naya justru langsung berubah pikiran, mungkin saja ia merasa kasihan kepada Sri, apalagi Vino juga itu adalah kekasihnya. Jadi, tidak mungkin Naya pergi begitu saja, sehingga dari situlah ia pun kembali ke sana dengan beralasan untuk melanjutkan pencarian murni anak si Sri seorang diri itu. Ketika mengetahui bahwa anak Sri tidak ada lagi di perdesaan itu, mereka semua pun kembali ke Jakarta dan mencari solusi lain agar bisa menemukan keberadaan Murni. Mungkin mau ngelakuin ini, orang-orang bakal ngecap kamu sebagai Ya, sungguh rencana yang begitu pintar dari si Darto saat ia memberitahu si Naya tentang YouTube channelnya yang lumayan banyak subscribe-nya, di mana si Darto pun mengatakan, gimana kalau aja mereka membuat video klarifikasi tentang kehilangan si Murni, dan berharap para netizen tahu di mana tempat si Murni dan siapa yang telah menculiknya. Oke guys, akhirnya kita bisa collab bareng kakak gue, sang penulis ghostwriter yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Dan akhirnya kesepakatan itu ternyata mereka benar-benar melakukannya. Tidak sempat juga mereka menyuruh si Murni menulis namanya di papan kecil tepat di belakang mereka bertiga, agar itu semua membuat para penonton dan viewers percaya dan tidak mengira bahwa live streaming tersebut hanyalah settingan semata. Oh itu kali, jadi kita minta tolong banget sama kalian. Kalau kalian punya... Dari live streaming Naya itulah membuat para netizen heboh dibuatnya. Bahkan Ibu Broto dan Amir serta para sahabatnya ternyata ikut menyaksikan penjelasan Naya tentang hantu Sri yang mencari keberadaan anaknya, di mana live streaming tersebut mampu mencetak rekor viewers dengan sebanyak 1 juta orang lebih. 10 menit setelah selesai live streaming, Darto yang sempat membuka kembali video tadi pun melihat satu komentar netizen yang mengatakan bahwa ia tahu wajah orang yang menculik si Murni. Bahkan ia tahu tempatnya di belakang lapangan yang ada kincir anginnya, tepat di tempat si Sri ditusuk hingga tewas. Mengetahui hal tersebut, mereka semua pun bergegas pergi ke sana. Berhasil menyelamatkan Murni, Sri pun menangis meneteskan air mata. Hingga kinilah Sri pun bisa tenang dan kembali ke alamnya. Selesai dengan masalah Sri, Naya yang sudah merasa Vino juga akan pergi pun tidak sempat memeluk sambil mengingat kembali beberapa keluh kesah percintaan yang pertama kali mereka berdua rancang hingga saat ini. Namun di saat pelukan sudah berakhir yang pertanda Vino akan pergi, tiba-tiba saja tidak ada perubahan atau tidak ada yang menjemput si Vino ke alamnya. 5 orang, gimana coba? Ya maafkan ini kan aku sama Naya. Mau sampai kapan? Ketika diingat-ingat, mungkin alasan Vino barusan tidak kembali ke alamnya ternyata ada satu kata yang Vino baru sadar membuat hati ibunya terluka, sehingga dari situlah Vino pun menyuruh Naya agar pergi ke rumah ibunya pada saat itu juga. Tapi Tante harus tahu. Sesampainya di sana, nampak si ibu yang dari awal pun merasa risih dan tidak suka dengan kedatangan si Naya di rumahnya. Sambil menangis meneteskan air mata, Naya pun berusaha memohon kepada si ibu agar mau mengikuti perintahnya dengan menyentuh kalung milik si Vino, di mana si Naya pun terus terang mengatakan bahwa jika si ibu menyentuh kalung ini, ia bisa melihat arwah si Vino, juga mengatakan soal Vino yang ingin membicarakan sesuatu. Dan setelah si ibu ini sudah melihat Vino, Vino pun meminta maaf semua perkataan yang tadi membuat hati ibunya terluka, guys. Dan si ibu pun sudah memaafkannya, dan bahkan si ibu juga sudah berdamai dan baikan sama si Naya ini, guys.
Sehingga dari situlah Vino pun bisa tenang dan kembali ke alamnya pada saat itu juga guys. Dan setelah itu film pun sudah berakhir. Itulah kisahnya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat menyeramkan sekali bukan? Ya udah pasti dong. Oke guys, segitu aja penyampaian hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share videonya. Ingat ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, segitu aja dan saya Ojus Repet mau cabut dulu. Bye-bye guys.